Lanjut, jadi hari ini pantun yang saya akan ambil itu 2 pantun. Yang pertama itu sebenarnya pantun budi. Harum seroja tepian dahlia, tumbuh di sawah di sebalik selat. Jadilah remaja berakhlak mulia, agar marwah tinggi berderajat. Lalu selanjutnya, ini pantun kedua, sungguh manis senyum jejaka, dipandang dara duduk di tangga. Kitalah pewaris bangsa merdeka, marwah negara harus dijaga. Dalam menilai pantun, kita harus mengetahui unsur-unsur dalam menilai pantun terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada sampiran. Lalu yang kedua isi. Yang ketiga rima atau sajak. Yang keempat pola baris. Yang kelima tema. Dan yang keenam amanat. Sampiran terletak pada bait pertama dan kedua, sedangkan isi terletak pada bait ketiga dan keempat. Jadi, jika ada sampiran dan isi pada pantun, kita beri nilai dengan 1 poin, sampiran 1, isi juga 1. Kita lihat pada pantun yang pertama, harum seroja tepian dahlia, tumbuh di sawah di sebalik selat. Katanya, sampiran terletak pada baris pertama dan kedua. Jadi, sampiran terletak pada baris pertama dan baris kedua. Sedangkan isi terletak pada baris ketiga dan keempat. Berarti sampiran 1, isi 1. Lalu kita akan ke pantun yang kedua. Sungguh manis senyum jejaka, dipandang dara duduk di tangga. Itu adalah baris 1 dan baris kedua, berarti dia adalah sampiran. Dan kitalah pewaris bangsa merdeka, marwah negara harus dijaga. Berarti itu isi. Sampiran 1 poin dan isi 1 poin. Selanjutnya kita akan membahas rima atau sajak. Nah, rima dalam pantun menentukan keindahan dalam pantun itu sendiri. Semakin mendayu pilihan kata yang digunakan, maka semakin indah pula pantun itu diucapkan. Rima dalam pantun memiliki beberapa macam pola, yakni AA, AA, lalu AB, AB, dan AA, BB. Jadi, jika di dalam pantun terdapat pola rima, kita beri dengan nilai 1 poin. Pada pantun pertama, harum seroja tepian dahlia, itu akhirannya A. Tumbuh di sawah di sebalik selat, akhirannya T. Jadilah remaja berakhlak mulia, akhirannya A. Agar marwah tinggi berderajat, akhirannya T. Bisa kita simpulkan bahwa pola rima yang diambil adalah pola AB, AB. Berarti karena dia
ada pola rima, kita beri dengan nilai 1 poin. Selanjutnya pantun kedua, sungguh manis senyum jejaka, akhirannya A. Dipandang dara duduk di tangga, akhirannya A. Kitalah pewaris bangsa merdeka, akhirannya A. Marwah negara harus dijaga, akhirannya A. Sehingga kita simpulkan bahwa pola rimanya adalah AA. Dan kita beri nilai 1 poin karena dia terdapat pola rima. Selanjutnya, pola baris. Nah, pola baris pada pantun biasanya terdiri dari 4 sampai 5 kata. Pola baris pada umumnya terdiri juga dari 8 sampai 12 suku kata. Jika di dalam pantun terdapat kriteria pola baris, kita beri nilai 1 poin. Berarti pola baris sama dengan 1 poin. Harum seroja tepian dahlia terdiri dari 4 kata dan 11 suku kata. Pada baris kedua terdiri dari 4 kata dan 11 suku kata. Pada baris ketiga terdiri dari 4 kata dan 12 suku kata. Pada baris keempat terdiri dari 4 kata dan 10 suku kata. Karena semuanya sesuai pada pola baris pantun, sehingga kita beri nilai 1 poin. Sungguh manis senyum jejaka terdiri dari 4 kata dan 9 suku kata. Pada baris kedua terdiri dari 4 kata dan 10 suku kata. Pada baris ketiga terdiri dari 4 kata dan 11 suku kata. Pada baris terakhir terdiri dari 4 kata dan 10 suku kata. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pola barisnya sesuai dengan pola baris pantun. Kita beri nilai 1 poin. Selanjutnya kita akan membahas tema pantun. Tema pada pantun terbagi menjadi 2, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor adalah tema yang merupakan pusat pikiran sebuah karya sastra. Dan tema minor adalah tema yang dilihat dari sudut pandang yang lain. Jika di dalam pantun terdapat tema mayor dan minor, masing-masing kita beri nilai 1 poin. Tema mayor 1, tema minor 1. Kita lihat pada pantun pertama, itu di bagian isi, jadilah remaja berakhlak mulia agar marwah tinggi berderajat, sehingga dia memiliki tema mayor. Berarti kita beri 1 poin. Pada pantun kedua, kitalah pewaris bangsa merdeka, marwah negara harus dijaga. Diisi, kita bisa simpulkan bahwa itu adalah tema mayor, dan kita akan kasih 1 poin juga. Nah, tema minor, tema minor itu biasanya terletak pada sampiran. Nah, pada sampiran pada pantun pertama itu ada kata tumbuh. Tumbuh itu bisa kita ibaratkan dengan kalau tumbuh itu otomatis dia akan bertambah tinggi. Jadi semakin tumbuh dia akan semakin tinggi dia. Nah, kita beri 1 poin karena dia ada tema minor. Lalu pada pantun kedua itu ada dipandang.
Jadi dipandang itu bisa kita masukkan kepada marwah negara, karena pandangan negara lain kepada kita itu harus dijaga. Berarti kita beri 1 poin juga untuk tema minor. Selanjutnya amanat. Amanat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu amanat tersirat, dan yang kedua itu amanat tersurat. Amanat tersirat adalah amanat yang disampaikan secara tidak langsung. Amanat tersurat adalah amanat yang tertulis jelas pada pantun yang disampaikan secara langsung. Jika di dalam pantun terdapat amanat tersirat, maka kita beri dengan nilai 1 poin. Berarti amanat tersirat sama dengan 1. Jika di dalam pantun terdapat amanat tersurat, maka kita beri dengan nilai 1 poin. Berarti amanat tersurat sama dengan 1 poin. Pada pantun pertama, karena kita harus membaca teksnya terlebih dahulu agar tahu amanat apa sih yang akan disampaikan oleh pantun tersebut. Jadi kita lihat pada isi, jadilah remaja berakhlak mulia agar marwah tinggi berderajat. Berarti dia adalah amanat tersirat. Amanatnya apa? Kita sebagai remaja itu harus mempunyai akhlak yang mulia, yang baik, agar apa? Agar marwah kita sebagai manusia, sebagai remaja itu tinggi dan berderajat. Maka kita beri amanat tersirat 1 poin dan amanat tersuratnya 0 poin. Pada pantun kedua, itu kita harus membaca lagi teksnya, karena jika tidak membaca pantunnya terlebih dahulu, kita tidak bisa menipukan amanatnya. Jadi kita lihat isinya, kitalah pewaris bangsa merdeka, marwah negara harus dijaga. Amanatnya apa? Kita adalah pewaris bangsa merdeka. Bangsa merdeka di sini bangsa apa? Bangsa Indonesia yang telah merdeka. Marwah negara itu pandangan negara-negara lain. Marwah itu ibaratnya wajah kita lah, intinya harus dijaga. Maksudnya itu perilaku kita sebagai masyarakat, sebagai penduduk di Indonesia, kita harus menjaga marwah kita, martabat kita. Nah, sehingga kita beri amanat tersirat itu 1 poin. Dan amanat tersuratnya juga 0 poin. Sekian dari saya.